Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajud Zamzami dengan NIM E41212335. Saya dari kelas E. Di sini saya ingin membuat atau menjelaskan dari tugas akhir, yaitu pada Junior Mobile Programming. Di sini kita disuruh membuat sebuah tampilan, yaitu from login, from register, halaman homes, di mana halaman home itu ada dua tombol, yaitu get lokasi dan get map. Kemudian jika tombol get lokasi ditekan, maka dia akan menampilkan koordinat pada kita berada. Kemudian akan menampilkan juga address atau alamat pada kita berada saat itu juga. Kemudian jika tombol get map ditekan, dia akan meredirect ke halaman ke Maps ya, ke Google Maps. Kemudian database yang digunakan bisa menggunakan SQLite, Hive atau Firebase. Di sini saya akan menggunakan Firebase karena di sini hanya untuk login authentication saja. Oke, Firebase-nya seperti ini. Saya sudah membuat sebelumnya. Kemudian di sini ada dua akun default ya. Sebenarnya ini bukan akun default, tapi ini akun uji coba saya. Di sini ada user@gmail.com, coba@gmail.com. Oke, langsung saja ke codingannya. Yang pertama saya akan jelaskan, yaitu apa saja dependensi yang kita butuhkan. Yaitu ada dua. Yang pertama Firebase Auth untuk authentication, kemudian Firebase Core, kemudian geocoding untuk menampilkan address, geolocator untuk menampilkan latitude dan longitude. Google Maps Flutter ini sebenarnya tidak perlu sih, soalnya semalam saya mencoba. Kemudian Map Launcher ini untuk memindah atau meredirect ke Google Map. Shared Preference untuk menyimpan session user yang sedang login. Kemudian saya akan menjelaskan pada main.dat. Untuk main.dat, pertama fungsi main ini untuk menjalankan aplikasi, tapi sebelum itu saya membuat sebuah atau menginisialisasi, yaitu pada Firebase itu sendiri agar bisa diakses Firebase tersebut. Kemudian di sini saya membuat root, di mana routernya itu adalah /login untuk ke login pack, register untuk ke register pack, home untuk home packs. Kemudian pada login, di sini ada tiga variabel. Yang pertama ada email dan pass. Email dan pass ini berfungsi untuk mengambil value daripada text feed tersebut. Kemudian untuk from key ini berfungsi untuk melakukan validasi pada form email dan password. Lalu di sini ada fungsi untuk check session, di mana dia melakukan cek apakah session dengan key email itu ada atau tidak. Jika dia ada, dia akan langsung melakukan redirect ke halaman home. Kemudian di sini ada fungsi login, di mana saya melakukan save session atau menyimpan session dengan key email. Kemudian jika dia tidak akan error, jika dia tidak error, dia akan melakukan redirect ke halaman home. Tapi ketika dia ada error, yaitu ada pada kelas atau exception Firebase Auth exception, dia akan melakukan atau mendestroy semua session yang ada. Terus kemudian dia akan melakukan set state error message sama dengan e.message. Artinya dia akan memberikan nilai pada error message dan akan kita tampilkan di scaffold atau di snack bar. Oke, di sini kita langsung saja kita coba login menggunakan akun yang salah. Nah, di sini muncul sebuah snack bar yang menyatakan bahwa the user may have been deleted. Sebenarnya ini bahwa dikatakan bahwa user salah itu tidak ada pada database ya. Oke, selanjutnya di sini ada kita panggil check session ini sebelum scaffold di build. Kemudian untuk register tampilannya seperti berikut.
Dimana kode register adalah seperti berikut. Ada dua, sama seperti di login tadi, ada controller dan ada form key untuk menghandle semua masing-masing feed tersebut. Kemudian ada fungsi untuk register, dimana di sini saya register menggunakan Firebase, lalu menggunakan metode yang bernama get user with email and password. Kemudian jika dia berhasil atau tidak ada error, maka dia akan muncul sebuah snack bar dengan nama sukses registrasi, silahkan login. Kemudian jika dia ada error, dia akan menampilkan error tersebut. Oke, mungkin langsung kita coba saja untuk melakukan registrasi. Itu gmail.com baru 1234. Sukses registrasi, silahkan login. Sekarang kita lihat pada database Firebase kita. Kita refresh. Nah, akun baru @gmail sudah ada pada database kita. Akun ini sudah kita bisa gunakan untuk login. Oke, sekarang kita login menggunakan email yang salah terlebih dahulu. Nah, ketika saya memasukkan email ini kurang dari 8, maka dia akan menampilkan panjang email harus lebih dari 6. Kurang dari 6. Oke, kita masukkan data yang benar. Dia akan mengarahkan ke homepage ya. Oke, saya akan jelaskan pada codingan homepage. Di sini saya membuat sebuah variabel position, kemudian bukan variabel tapi objek position. Kemudian di sini saya membuat variabel address. Saya berikan dia kosong terlebih dahulu. Kemudian di sini ada action ya, action untuk menampilkan tombol pada kanan di app bar. Kemudian ketika dia ditekan, dia akan melakukan clear pada session. Jadi ketika dia ditekan, dia akan logout dan menghapus session yang ada pada aplikasi. Kita kan tadi sudah melakukan login ya. Jadi ketika kita refresh, dia akan langsung redirect ke halaman homepage. Nah, dia tidak kembali ke login page, dia tapi langsung ke homepage. Kemudian di sini ada sebuah teks di mana dia akan menampilkan latitude dan longitude yang ada pada objek my position. Kemudian akan menampilkan address. Kita cek terlebih dahulu menggunakan ternary operator. Di mana ketika addressnya itu 0, dia akan menampilkan get coordinates dulu dong. Nah, kemudian ketika dia tidak 0, dia akan menampilkan address yang sudah kita set state ketika kita melakukan get coordinate. Oke, kita coba saja get coordinate. Nah, di sini latitude dan longitude-nya sudah berubah. Dan kemudian addressnya juga sudah berubah. Kenapa di sini unit stats atau bukan di Indonesia ya? Karena saya di sini menggunakan emulator dan memang lokasinya berada di sana. Kemudian ketika kita melakukan atau menekan tombol get maps, dia akan redirect ke dia akan redirect ke Google Maps ya. Lalu dia akan mengarah ke posisi di mana latitude-nya adalah 3742198 dan longitude-nya adalah -122. Oke, kita coba saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa latitude-nya adalah 3742198, kemudian longitude-nya adalah -122.084. Oke, kita coba tes logout. Nah, ketika dia logout, dia akan mengarahkan ke halaman login. Baik, begitu saja presentasi dari tugas TSA.
Atas kesalahan kata saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.